Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ibu-ibu pengajian muslimah Seloraya yang semoga Allah merahmati antum semua, juga para bapak yang berkenan juga bisa hadir. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk bermajlis ilmu, yang mana ilmu itu adalah pintu hidayatul irsyad, yang semoga dengan terus menambah ilmu Allah beri taufik kepada kita untuk terus bersama kebenaran, yang mana setiap saat kita sholat kita telah meminta pada Allah ihdinas siratal mustaqim. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya setia sampai hari kiamat. Tema sekalian, sedikit mengulas tema tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah siapa saja yang mengikuti Rasul dan sahabat. Siapa saja yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat, baik dari akidah, ibadah, akhlak, pokoknya ngikuti Nabi dan para sahabat, para tabi'in, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik, yang mereka berkumpul di atas kebenaran, berkumpul di atas Quran dan Sunnah. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana itu disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa al jamaatu ma wafaqal haqqa walau kunta atau wa in kunta wahdaka. Yang namanya al jamaah itu selama engkau bersama kebenaran. Kebenaran itu ya Rasul, sahabat. Meskipun kamu seorang diri, misalnya kita berada di lingkungan yang rusak pemahaman akidahnya, misalnya di negeri Iran, orang-orang akidahnya apa di sana? Syiah. Nah, kalau kita di sana satu, lainnya Syiah, yang Ahlus Sunnah Jamaah yang satu itu, bukan yang jumlahnya banyak. Jadi itu kesimpulannya seperti itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, karena istilah ini kemudian sekarang semua orang mengaku Ahlus Sunnah Jamaah, maka kita perlu kenal ciri-cirinya. Gimana sih ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Dulu telah kita bahas. Yang pertama, sumber rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengikuti pemahaman salaf as-soleh. Kita bahas karena apa kok ada pemahaman salaf as-soleh? Karena meskipun dasarnya Quran, meskipun dasarnya Sunnah, jika dipahami dengan hawa nafsu, nanti jadi melenceng dari pemahaman Rasulullah SAW. Ya, mungkin sedang ramai hari ini di televisi itu ya, hadisnya sahih, tafassahu fil majalis gitu ya, longgarkanlah dalam bermajelis. Tapi karena nggak mengikuti pemahaman sahabat, memahami semau sendiri, akhirnya sholatnya benggang-benggang jarak 2 meter. Itu kan contoh. Dalilnya sahih, tapi penempatannya tidak benar. Maka harus Quran, Sunnah dengan memahami sesuai pemahaman Rasul dan para sahabat.
Itu yang pertama, sudah kita bahas kemarin. Kemudian yang kedua, standar cinta dan bencinya karena ikatan iman. Cinta dan benci ikatannya iman, bukan ikatan kelompok, bukan ikatan ormas, bukan ikatan partai. Nah, terus untuk apa ormas kelompok itu? Itu hanya sarana memperjuangkan agama Allah sesuai kelompok masing-masing, tetapi kalau mencintai harus standarnya iman. Meskipun beda kelompok, asal dia iman, itu saudara kita. Misalnya ibu-ibu ada yang aktif di Muhammadiyah, satunya di Hidayatullah, satunya di Al-Irsyad misalnya. Meskipun beda ormasnya, tetapi karena sama-sama beriman, maka itulah innamal mu'minuna ikhwah. Ini ciri Ahlus Sunnah itu begitu, tidak ta'assub. Hati-hati dengan ta'assub, karena Nabi ingatkan laisa minna man da'a ila asabiyatin wa laisa minna man qatala ala asabiyatin wa laisa minna man mata ala asabiyatin. Rawahu Muslim. Tidak golongan kami orang yang menyeru kepada seruan-seruan fanatisme golongan. Bukan golongan Nabi, orang yang berperangnya karena membela golongannya. Bukan golongan Nabi yang mati karena membela golongan. Maka kita harus fanatismenya kepada Islam, bukan kepada ormas, kelompok atau partai. Semua itu tidak apa-apa asal digunakan sebagai sarana untuk memperjuangkan Islam. Begitu yang kedua. Yang ketiga, langsung 4 ya Bu ya. Hilang 1 ini. Kita isi aja ya. Yang ketiga, Ahlus Sunnah itu suka bersatu. Suka bersatu. Tidak suka berpecah belah. Maka kenapa kok suka? Itu perintah Allah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hendaklah kalian berpegang teguh semuanya dengan tali agama Allah. Jangan suka pecah belah. Kalau pecah belah mesti akan lemah dalam dunia apapun. Dunia ekonomi, pendidikan, politik. Dulu, Ibu sekalian, umat Islam pernah berjuang lewat jalur politik menyatu, akhirnya menang. Zaman kapan itu? Yang sudah umur 60 tahun ke atas mungkin masih ingat. Kalau saya belum lahir juga sebenarnya, cuma baca sejarah saja. Yaitu ketika tahun 45 umat Islam membuat partai, namanya apa? Masumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Ketuanya siapa? Kyai Haji Hasyim Asy'ari, ketua NU. Wakilnya siapa? Ki Bagus Hadi Kusumo, ketua Muhammadiyah. Bersatu dalam politik, akhirnya meraih kemenangan. Itu contoh bersatu dalam perjuangan. Nah, Ahlus Sunnah ini suka menyatukan. Maka perintahnya wa'tasimu bihablillahi jami'an. Demikian pula Ahlus Sunnah itu tidak suka memecah belah, karena larangan Allah wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan suka tanazu'. Jangan suka debat yang enggak berkualitas, yang enggak bernilai, yang enggak ada manfaatnya. Jangan suka pecah belah. Nanti kalau kau seperti itu, fatafshalu, kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, akan hilang kekuatan kalian. Nah, di sini maka nanti kita jangan hobi
nyerang kelompok lain. Asal beda dikit, wah itu bid'ah. Beda dikit, ini apa khawarij. Jadi hati-hati, karena dalam kehidupan kaum muslimin kadang-kadang ada orang-orang yang pelaku bid'ah, tapi bukan ahlul bid'ah. Kok bisa? Gimana itu? Ahlul bid'ah dan pelaku bid'ah itu beda. Ahlul bid'ah itu orangnya tahu yang benar, tapi memang sengaja berbuat yang enggak benar karena dia mungkin dapat sesuatu. Biasanya para ahlul bid'ah, dan itu biasanya urusan-urusan usul, urusan-urusan inti agama. Biasanya mereka dapat manfaat. Misalnya ya Bu ya, contoh kelompok Syiah tadi ya, kelompok Syiah yang sekarang kuat di Iran, itu kan akidahnya memang akidah bid'ah. Karena apa? Tidak ada zaman Nabi akidah seperti itu. Bid'ah itu kan yang nggak ada zaman Nabi, yang menentang, bahkan menentang ajaran Nabi. Nabi meminta orang-orang untuk memuliakan sahabat, Syiah malah mengkafirkan sahabat. Aisyah, kemudian Hafsah radhiyallahu anhuma, istri-istri Nabi yang dijamin jadi istri Nabi di akhirat di surga, tapi oleh orang-orang Syiah disebut ahlu neraka. Ini kan keyakinannya bid'ah. Nah, kenapa pemimpinnya kok terus mempertahankan? Ya karena memang kelompok Syiah ini dulu didirikan oleh orang-orang Yahudi yang ingin merusak Islam. Kemudian para pemimpinnya juga mendapat banyak keuntungan duniawi, karena di dalam ajaran Syiah ada yang namanya khumus, ya, 1/5 harta anggota Syiah itu harus disetorkan kepada tokoh-tokohnya. Belum lagi kalau mereka senang wanita, mereka punya ajaran nikah mut'ah. Tahu nikah mut'ah ya Bu ya? Ya, nikah kontrak. Jadi ketemu perempuan, seneng, Mbak nikah yuk. Ayo Pak, berapa hari? 10 dino, mahare 1.000. Saksine Allah jadi. Ini kan kayak zina atau selingkuh itu terjadi seperti itu. Ya, ada mereka tahu nggak benar tapi dilaksanakan karena ada keuntungan duniawi mereka. Itu ahlul bid'ah. Kalau pelaku bid'ah itu kadang dia inginnya baik, cuma mungkin belum paham. Maka jangan sampai kita suka nyerang-nyerang orang, ya dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit salah. Coba kita banyak dialog, banyak saling memberi nasihat yang baik. Selama mereka inti-intinya itu masih ahlus sunnah, inti-intinya itu masih kepengen ngikuti Nabi dan sahabat, maka jangan sampai kemudian cuma itu pengajian salah-salah ke. Karena ustadznya bukan ustadz yang dia kenal, dianggap ustadz tidak benar. Jangan semudah itu. Kita harus bersikap longgar, menyatu, mendekat, mengajak yang baik kepada semua kalangan kaum muslimin. Karena al-sunnah itu ahlu taklif, harus menyatukan jiwa dan hati. Kita harus latihan untuk bagaimana berusaha hidup bersama-sama ini. Justru kita pengen ngajak sebanyak-banyaknya orang agar bersama kita dalam kebenaran. Kalau ada yang belum benar, didakwahi, diajak. Begitu kan Rasulullah SAW. Rasulullah ini SAW begitu semangat untuk membuat orang itu kepada Islam, tidak semangat untuk menghabisi. Menghabisi perang jihad itu ketika mentok harus jihad, tapi ketika masih bisa dakwah. Antum masih ingat ketika Nabi dakwah ke Taif, ya kan? Dari Taif beliau dapat apa? Dapat lemparan batu. Kemudian setelah sampai di tempat istirahat di kebun itu, kebunnya Utbah bin Syaibah, kemudian didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril nawarkan, mengenalkan malaikat penjaga gunung. Ya Muhammad, ini malaikat penjaga gunung. Kalau nggak salah namanya Gunung Akhbashain. Salam,
Kemudian penjaga gunung berkata, Muhammad, kalau engkau mau akan saya tumplekkan gunung ini untuk membunuh penduduk Taif yang telah menyakitimu. Tapi Nabi kita Nabi rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Beliau tidak minta itu, beliau malah bersabda kurang lebih, saya berharap dari anak cucu mereka nanti keluar para kaum muslim. Dan betul sampai sekarang Taif di negara yang masyarakatnya Islam. Bahkan sampai orang kafir pun Nabi itu masih punya semangat memperbaiki. Nabi kan punya tetangga Yahudi, anak muda sakit. Kemudian beliau berkunjung, nengok anak muda ini. Beliau berkata, ya fata aslim, qul la ilaha illallah. Pemuda tadi mendongak melihat bapaknya berkata, ikuti Muhammad. Terus mengucap syahadat. Ya, berapa lama kemudian nazak sakaratul maut, lalu mati, meninggal. Nah, setelah itu Rasulullah keluar, sallallahu alaihi wasallam keluar dan wajahnya berseri-seri. Kenapa? Alhamdulillah yang telah menyelamatkan orang dari api neraka. Inilah Rasulullah jadi seperti itu. Ketika Nabi memerintahkan sahabat Ali untuk menjadi pemimpin perang, memenangkan sebuah negeri, apa yang beliau sabdakan? Wahai Ali, hendaklah engkau datang dan pelan-pelan, jangan langsung serang. Tawarkan dulu kepada mereka Islam. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwa Muhammad yang tangan Allah, la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Engkau memberi petunjuk, Allah beri petunjuk kepada seorang melalui dakwahmu, perantaraanmu, satu orang saja, itu lebih baik daripada seekor unta, tunggangan terbaik pada masa itu. Inilah Rasul kita mencontohkan untuk lebih banyak mengajak orang kepada kebaikan, bukan menjas, menyalah-nyalahkan, menyikat dan sebagainya, bukan seperti itu. Apalagi di zaman akhir seperti ini, di zaman ilmu agak berkurang, di zaman orang alim sedikit, di zaman fitnah banyak, di zaman orang-orang bodoh banyak, komentar ngalor ngidul di mana-mana di medsos. Ini zaman fitnah namanya. Kita jangan tambah ikut-ikutan meramaikan fitnah, tapi berusaha memadamkannya. Termasuk nasihat seorang syekh yang datang ke Indonesia dari Saudi, ingatkan, kalau urusan-urusan ikhtilaf, beda-beda pendapat yang mengundang perdebatan, upayakan jangan diposting di medsos. Kenapa? Yang mengakses medsos itu orangnya macam-macam, ada yang udah pinter, ada yang kurang pinter, nanti jadi malah ikut-ikutan tengkar. Kalau urusan-urusan yang mengandung perdebatan dan itu harusnya wilayah keilmuan, cukup didiskusikan para ahlu ilmi. Orang-orang awam biar dapat postingan ngajak ngaji, fadilah sholat, fadilah sedekah yang tidak mengundang tengkar-tengkar. Harusnya begitu ya. Kebijaksanaan kita dalam mencoba untuk menyatukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu ya, jemaah sekalian. Dan nanti juga Ahlus Sunnah Jamaah ya ada tingkatan yang paling ideal, ada yang setengah, ada yang penting masih Quran, Sunnah, mengikuti Rasulullah, itu berarti sudah masuk kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin meskipun sedikit-sedikit ada hal yang kurang sunnah, ada yang apa, ya kita sadari, kita damai. Ini orang-orang Ahlus Sunnah itu sikapnya seperti itu. Maka kalau jenengan berarti orang kok galak banget, dikit-dikit salah ke bid'ah ini, ya berlebihan. Baik, yang keempat, bersikap pertengahan. Ahlus Sunnah ini sikapnya tengah-tengah. Ini ayatnya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ir rasul من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Intinya di ayat ini kita ambil makna wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, begitulah kami jadikan kamu itu umat yang pertengahan, tidak gulu dan tidak loyo banget, selalu tengah-tengah. Islam ini pertengahan, Ahlus Sunnah juga pertengahan. Islam itu tengah-tengah antara berbagai aliran. Misalnya ekonomi Islam. Kita ngomong Islam dulu ini ya. Ekonomi Islam. Islam itu ekonominya boleh nggak orang Islam jadi orang kaya raya? Boleh. Tapi apakah dia hanya kaya dirinya atau dia harus juga perhatian kepada sosial? Sosial, zakat mal. Misalnya ibu-ibu ini atau bapak ada nggak yang sebulan penghasilannya 1 miliar? Nggak ada ya. Saya dengar ada yang orang digaji sebulan kok 8,7 miliar loh, kemen gitu ya. Nah, itu kalau segitu kan coba 1 miliar 2,5% berapa? Banyak ya, nggak bisa ngitung. Itu kan banyak. Jadi dia bisa kaya raya tapi juga membantu yang miskin bisa menjadi lebih berkecukupan. Itu ekonomi Islam pertengahan. Tapi kalau ekonomi kapitalis Barat, yang penting apa? Yang kaya makin kaya, yang miskin pokoknya dieksploitasi. Sosialis, yang komunis, sosialis itu maunya sama rata, sama rasa, nggak boleh ada yang lebih. Gitu. Jadi Islam itu tengah-tengah. Nah, dalam Islam kita tahu Islam bergolong-golongan menjadi berapa? 73 golongan. Taraqatil hadil ummah ila salasi wa sab'ina firqatan. Umat ini akan pecah menjadi 73 golongan. Nah, yang golongan paling tengah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertengahan apa? Ya apa saja. Misalnya dalam masalah takdir, ada kelompok namanya Jabariyah, ada kelompok namanya Qadariyah. Masalah takdir, orang-orang Jabariyah menganggap hidup itu koyok wayang, sing lakoke dalang. Jadi kita ini hanya koyok wayang, nggak ada usaha pokoknya koyok wayang gitu. Kalau Qadariyah meyakini ya Allah tuh mencipta kita, setelah kita cipta kita bebas berbuat semau kita. Nah, kalau Ahlussunnah gimana? Pertengahan. Allah yang kuasa, tapi kita juga diberi Allah kebebasan untuk berkehendak. Jadi misalnya dalam Ahlussunnah itu, dalam akidah Jabariyah misalnya yang anggap semuanya serba kayak wayang, dia kafir, memang Allah mudai kafir gitu. Kalau yang Qadariyah mau kafir mau iman itu nggak ada urusan dengan Allah, dia sendiri. Tapi kalau Ahlus Sunnah itu tidak begitu, tengah-tengah. Dia kafir, ya memang takdirnya Allah betul kafir. Tapi mengapa Allah takdir kafir? Karena dia pengen jadi orang kafir, Allah biarkan. Ini sedikit intermezzo masalah iman dan takdir. Bu, saya mau tanya, kalau ada orang tetangga belum mau sholat, ada nggak Bu tetangga yang belum mau sholat? Nggak ada? Ada ya. Jadi kan ajak sholat.
Ayo tombak sholat. Jawabannya apa? Takdirku lagi urung sholat loh yuk. Jenengan apa jawabnya? Gimpun kan? Harus disampaikan, memang takdir Anda ini nggak sholat, tetapi Anda harus sadar kenapa Anda mendapat takdir nggak sholat, karena Anda sendiri yang tidak mau sholat. Apakah engkau dipaksa oleh Allah biar nggak sholat? Kan tidak. Maka itulah nanti tanggung jawab kita, karena kita milih sholat atau nggak sholat. Maka dalam Quran, faman sya'a falyu'min, faman sya'a falyakfur. Yang mau iman, iman. Yang mau kafir, kafir. Tapi masing-masing mendapat pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Nah begitu ya. Jadi Islam ini, Ahlussunnah ini pertengahan. Dalam masalah surga neraka, orang-orang Khawarij meyakini orang itu kalau sudah masuk neraka, yowis di situ selama-lamanya, nggak mungkin masuk ke surga. Sebaliknya orang-orang Mu'tazilah meyakini orang itu sebesar apapun dosanya, asal bersyahadat pasti masuk surga. Ahlussunnah pertengahan. Orang Ahlussunnah meyakini orang itu kalau masuk ke neraka, asal masih punya iman, suatu saat akan masuk ke surga. Nah, kemudian orang itu meskipun beriman, kalau dosa yang besar, ya nanti terserah Allah. Kalau Allah ampuni, ya masuk surga langsung. Kalau nggak diampuni, dicuci dulu di neraka. Begitu. Maka itu keyakinan Ahlussunnah ini pertengahan antara seperti itu. Dan banyak ya, banyak. Nanti kalau kita membahas tentang akidah secara detail, Ahlussunnah ini karakternya mesti bersifat pertengahan, tidak terlalu berlebihan, termasuk dalam sikap-sikap ibadah. Islam Ahlussunnah, kalau kita ikut Nabi, kita sudah tidak akan melampaui batas. Cuma kalau hari ini saya lihat kita kebanyakan masalah ibadah kayak jarang yang melampaui batas. Yang banyak kurang ibadah. Kalau zaman Nabi memang sering itu ada yang agak melampaui batas. Misalnya ada seorang wanita, ada Nabi malam-malam itu ada lihat masjid ada talinya, tali. Nabi tanya, ini tali siapa? Zainab ya Rasulullah. Nah, untuk apa? Zainab itu ahli sholat malam. Kalau sudah letih, beliau bersandar di tali biar nggak jatuh. Saking pengen memperbanyak sholat malam. Ini kan berlebihan. Akhirnya Nabi perintahkan ambil talinya. Tidaklah seorang sholat semampunya. Kalau ngantuk, tidur. Zaman dulu begitu, Bu. Zaman sekarang apa ada yang sampai seperti itu, berlebihan. Sehingga kurang ya. Begitu pula ketika Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu nikah. Jadi Abdullah bin Amr ini seorang pemuda soleh, ahli ibadah, dinikahkan oleh bapaknya Amr bin As radhiyallahu anhu dengan seorang wanita Quraisy yang pilihan. Nah, setelah sepekan, Amr bin As sang mertua bertanya pada putrinya, gimana Nduk anak saya? Jawabannya apa? Ya Allah Pak, putrane bapak ini luar biasa. Kalau malam selalu qiyamul lail, kalau pagi selalu puasa, selalu baca Al-Quran. Cuma satu aja masalahnya, saya nggak dipakai, gitu ya. Nah, Abdullah Amr bin As kaget, lapor pada Nabi. Nabi panggil tuh Abdullah bin Amr bin As untuk supaya jangan berlebihan. Kalau puasa cukup Senin dan Kamis. Kalau masih kuat, ya pertama ya 3 hari ya, 3 hari dulu yang mulpet itu. Kalau masih kuat Senin dan Kamis. Kalau kuat lagi puasa Daud. Kuat lagi cukup. Baca Quran, baca cukup sebulan sekali khatam.
Kalau masih kuat, ya setengah bulan khatam. Masih kuat 10 hari. Masih kuat sepekan. Masih kuat 3 hari. Masih kuat cukup. Katanya kita nggak sampai kayak gitu ya. Yang banyak malah kurangnya tadi itu. Kita kalau khatam Quran biasanya kapan ya? Nunggu poso gue. Ramadan ya. Nah, mari kita coba. Kita kayaknya perlu meningkatkan, bukan mengurangi. Ya dua harus sampai berlebihan. Nah, begitu. Jadi Ahlus Sunnah ini pertengahan, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu loyo. Nah, bahkan mungkin yang paling penting itu justru kita jaga roh jiwa kita, ya. Ibadah-ibadah ini saya lihat di zaman sekarang ini yang sangat penting itu adalah menjaga roh jiwa kita agar jiwa kita bersih, tulus, ikhlas. Hari ini ikhlas tuh nggak gampang loh jamaah sekalian. Apalagi banyak medsos itu kan, banyak. Kemudian ceramah tidak followernya, waduh sedikit lemes gitu ya. Nek banyak oke. Jadi kan apa namanya ini dakwanya untuk follower apa untuk lillah kan ada begitu itu. Ini betul-betul harus hati-hati. Saya lihat sekarang yang perlu diperhatikan itu malah menjaga hati kita agar tidak mudah terkena daki-daki kesyirikan kecil, terutama itu ingin dipuji oleh manusia. Itu yang saya lihat malah perlu kita perhatikan betul. Maka kita terus minta pada Allah. Saya sering di berbagai majelis pengajian itu ngejak baca doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, datangkan kepada jiwaku ketakwaannya, datangkan kesuciannya. Engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa, engkaulah pemilik dan pelindung jiwa itu. Doa ini pendek, tapi kalau Allah kabulkan sudah masya Allah itu. Kalau sudah punya takwa itu sudah kebaikan semuanya. Suci jiwanya baik semuanya, udah nggak ada dengki, nggak ada hasad, hilang, itu luar biasa. Maka menurut saya doa ini harus sering kita baca. Ya. Kalau perlu di sholat kita baca terus, karena simple, pendek, tapi sudah menyeluruh isinya. Sudah hafal nggak Bu? Dihafal ya sudah pendek. Kayaknya pernah kita ada juga kayaknya pernah atau belum saya lupa. Itu penting banget. Baik, kemudian sampai sini dulu. Ini masih ada satu tentang nomor 5 nanti kita bahas juga. Tapi biar tidak terlalu padat, mungkin saya kasih waktu sebentar kalau ada yang mau bertanya atau menambah. Saya persilakan baik ibu-bapak, ibu atau ibu-ibu, silakan kalau ada yang bertanya sebelum nanti dilanjutkan yang terakhir. Gimana Bu? Doanya? Oh ya. Dicatat ya. Ya nanti Pak. Nyatatnya apa tak kirim ke panitia aja nanti ya. Nanti panitia di share ke. Ini pesertanya ada grupnya nggak? Ada. Nah. Gimana Bu? Oh nggak punya grup? Beda grup. Oh ya. Ya nanti gimana? Nggak ada papan tulis, saya nggak bisa. Didikte. Allahumma ati nafsi. Allahumma ati, hanya panjang ya. Ati nafsi taqwaha wa zakkiha taqwaha wa zakkiha anta khairu man
anta khairu man zakkaha. Zakkaha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha. Anta waliyuha, pakai tasdid kan dia, waliyuha wa maulaha. Wa maulaha, maula, wa maulaha. Saya ulangi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Artinya, Allahumma ati, ya Allah, datangkanlah kepada jiwaku. Allahumma ati nafsi, kepada jiwaku. Apa yang diminta? Taqwaha wa zakkiha, ketakwaannya dan kesuciannya. Ya Allah, datangkanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan kesuciannya. Misalnya ibu berkreasi mau nambah doa itu untuk keluarganya, tinggal setelah nafsi tadi, Allahumma ati nafsi, kan jiwaku ya, tinggal wa sopo, wa suamiku, wa anak-anakku, sebut saja namanya, wa gitu. Wa, kalau saya Allahumma ati nafsi wa wihda junaiti, istri saya, wa syafiq, wa atif, wa rifki, wa zaka, wa salma, wa ulma, anak eukem, taqwaha wa zakiyah, gitu. Minta terus. Apalagi jenengan kan ibu-ibu. Ibu-ibu itu doanya makbul insya Allah. Ya, karena orang tua itu doa yang enggak ditolak Allah itu dakwatul walid li waladihi. Doanya orang tua untuk anaknya. Maka jangan pernah letih berdoa, minta untuk. Jenengan duwe anak itu yang paling penting punya apa anaknya? Yang penting punya takwa itu. Duwe mobil nggak apa-apa, yang penting punya takwa. Daripada duwe mobil nggak punya takwa, untuk apa? Ya sudah meninggal, sudah apa? Untuk apa anak-anak kita? Kalau kita sudah meninggal, untuk apa hartanya itu? Kalau dia punya takwa, bisa hartanya ini sedekah untuk ibu saya sudah meninggal, kan begitu kan? Maka ini penting kita berdoa untuk diri kita dan anak-anak kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiyah. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan dan kesuciannya. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Terus anta waliyuha wa maula. Engkaulah pemilik dan pelindung jiwa itu. Doanya ya. Jadi kalau ini dihafal, dibaca, di antara doa-doa penting untuk diri kita dan keluarga kita. Baik, ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masyarakat kita kan ada tetangga kita ada yang non muslim. Rasulullah begitu baik dengan orang Yahudi itu tadi. Dan sikap kita di masyarakat itu batas-batasnya bagaimana dengan orang yang non muslim itu, misalkan dia cerita atau cerita itu kita harus bagaimana? Assalamualaikum. Baik, sikap kita terhadap orang non muslim. Jadi dalam Islam ini ada namanya wala dan barok, ada namanya muamalah. Kalau wala barok ini, wala ini kecintaan, menolong, mendukung, itu diberikan untuk orang Islam. Barok berlepas diri, tidak mendukungnya, diberikan kepada orang kafir.
Tetapi dalam kehidupan muamalah, muamalah itu hubungan antar sesama, maka kita diperintah Allah untuk bersikap adil dan baik. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin antabaruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak mengusirmu, tidak mengusir kamu, tidak mengusirmu, antabarruhum, supaya kamu berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Ini konsep muamalah namanya. Maka dalam urusan-urusan yang tidak terkait dengan ritual ibadah, silahkan berbuat baik kepada orang kafir dalam rangka dakwah kepada Allah, dakwah ilallah, bukan karena cinta, tapi karena dalam rangka dakwah. Cintanya itu kasihan kalau dia masuk neraka, maka ajak dia masuk surga dengan Islam, gitu. Niatnya begitu. Maka silahkan punya tetangga. Sampai pernah kan Aisyah sudah ditanya Nabi, sudah dikasih belum tetangga Yahudi kita? Nabi perhatian. Nah, tetapi dalam urusan ritual kita tidak boleh ikut. Itu harus baroah. Maka kalau kematian itu ada yang ritual, ada yang tidak ritual. Ketika sudah doa ala agama mereka, ya kita tidak boleh ikut. Ketika dalam rangka mungkin banyak tamu, kita bantu nyiapkan kursi-kursi gitu kan, kita mungkin bantu buatkan teh kalau dibutuhkan, ya itu tidak apa-apa, karena bagian dari berbuat baik kepada orang yang sedang dapat kesusahan tadi. Nah, ketika mereka sudah doa-doa, ya kita jangan ikut-ikutan. Kalau lebih begitu Bu ya, gambaran global tentang bermuamalah dengan orang-orang non muslim, orang kafir. Baik. Cukup? Atau masih ada? Masih ada yang bertanya Ibu? Ada. Lanjut ya. Baik. Terakhir, tidak memiliki imam besar yang diikuti semuanya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini harus menjadi pemahaman kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu idolanya, ikutannya itu Rasulullah. Itu harus menjadi pegangan kita. Maka kita berusaha akidah ikut Rasul, ibadah ikut Rasul, akhlak ikut Rasul. Semua kehidupan kita idolanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini kita harus bisa mendudukkan. Nah, gimana Ustaz dengan orang-orang yang katanya ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Hambali, ikut Imam. Nah, ngikut imam itu nanti terkait masalah-masalah pemahaman. Jadi gini, dalam Islam ada urusan yang jelas, nggak perlu penjelasan para ulama, kita sudah tahu. Sholat wajib ada berapa? 5. Perlu syarah ulama-ulama enggak? Kita sudah paham. Oh ya 5. Ikuti Rasulullah 5 waktu, selesai. Tapi ada ayat-ayat atau nas hadis yang butuh dijelaskan oleh para ulama, karena ayat itu bermulti tafsir. Biasanya urusan fikih harian atau fikih biasanya. Misalnya ada ayat salah satu kuru wanita itu masa idahnya salah satu kuru. Apa itu kuru? Ada yang menyebut kuru itu korun itu 3 bulan. Ada yang menyebut 3 kali suci. 3 kali suci kan bisa 4 bulan kalau haidnya terlambat. Nah, itu beda pendapat antar ulama. Maka ulama-ulama ini tugasnya justru malah memudahkan orang awam agar mendapat kesimpulan yang tepat. Nah, khusus masalah fikih itu memang ada berbagai pendapat.
Yang muktabar hari ini, terkenal hari ini ada 4 mazhab itu. Mazhab apa? Pertama apa? Hanafi, ini paling tua ya. Imam Hanafi apa? Paling tua itu mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki. Kemudian mazhab Syafi'i. Kemudian mazhab Hambali. Perlu diketahui para ulama-ulama ini sebenarnya mereka rukun kan, ini antar murid dan guru. Imam Hambal, Ahmad bin Hambal ini hampir setiap habis sholat selalu mendoakan Imam Syafi'i. Anaknya sampai tanya, Bi, kenapa kok Imam Syafi'i didoakan terus? Beliau itu guru saya yang bagi dunia Islam bagikan matahari untuk dunia. Ilmunya sangat bermanfaat. Imam Syafi'i sebagai guru Imam Hambal juga muridnya Imam Malik. Imam Malik pernah berguru dengan Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah. Jadi ini semuanya dekat, tidak tengkar-tengkar, enggak ya, santai aja. Cuma beda pendapat dalam masalah fikih, maka ini enggak apa-apa. Ini biasanya masalah furu'iyah. Kenapa dalam Islam kok ada furu'iyah rodok bebas-bebas begitu? Memudahkan urusan, sesuai longgar. Dan itu sejak zaman Nabi ada. Zaman Nabi ada nggak perbedaan pendapat? Ada. Ketika Nabi perintahkan sahabat, kamu harus segera pergi ke Bani Quraidah. Waktu itu mau menyerang Bani Quraidah. Jangan berhenti kecuali sampai di tempat mereka baru sholat asar. Ternyata belum sampai daerahnya Bani Quraidah, waktu asar mau habis. Maka sebagian sahabat mau sholat, yang lain nggak mau. Nabi perintahnya itu sholat asarnya harus itu tempatnya Bani Quraidah. Ini belum sampai. Yang sholat berkata, itu kan maksudnya untuk mempercepat, tapi sholat kan ada waktu tertentu. Ini sudah mau habis, harus sholat sekarang. Beda pendapat, ya kan? Sampai ketemu Nabi diceritai, Nabi apa sikap beliau? Beliau tersenyum, tidak menyalahkan salah satunya. Ini namanya ijtihad yang untuk mempermudah keadaan. Dan itu mungkin kemudahan-kemudahan Islam yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Maka kita kalau ngikuti Imam Syafi'i, itu bukan ngikuti berarti nggak ngikuti Nabi, justru pengen ngikuti Nabi, tapi dalam masalah-masalah yang butuh pemahaman kita ikut pemahamannya Imam Syafi'i misalnya, Imam Hambali misalnya, karena kita nggak punya wasilah untuk berijtihad sendiri. Jadi pahami gitu jadi ngikuti para imam itu dalam rangka ikuti Rasulullah SAW. Maka mari kita berusaha dalam kehidupan kita betul-betul kita fokus hidup kita ini mencoba untuk Nabi itu bagaimana gitu. Nabi itu bagaimana? Jadi dengan buka itu buku-buku tentang bagaimana Nabi kalau keluar rumah, bagaimana kalau mau tidur, terus coba hidup kita ngikuti Nabi. Dan nanti kan barokah karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah kalau kamu cinta Allah, ikuti aku Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada jiwa Nabi itu ada contoh yang baik. Ini PR kita adalah bagaimana hidup kita mencoba untuk mendekat, ngeplek sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kalau nggak ngeplek ya rodok cerah-cerah lah. Ngeplek kayak si abad gitu. Dan Nabi kita kalau sholat malam sak rakaat sing diwaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, awake dhewe ngeblak nggak kuat. Jadi nggak ngeplek banget tapi dekat-dekat, paling nggak ya mulai berusaha ya mulai witir gitu, berusaha semampunya. Ini berusaha untuk itu. Maka ini juga arahan para ulama. Mari kita dengar perkataan Abu Hanifah rahimahullah. Abu Hanifah itu nama aslinya Nu'man bin Thabit rahimahullah ya. Yang beliau jadi orang soleh karena memang bapaknya soleh. Jadi anak-anak soleh itu rata-rata dari orang tua yang soleh. Maka kalau kita ingin anak kita soleh, ya kita harus mensolehkan diri kita dulu. Ojo ngomah ngamuk, bocah nakal. Lah
wong tuane piye kan itu. Meskipun kadang-kadang juga ada ujian, bapak ibu yang sudah soleh diuji oleh Allah, anaknya kurang soleh, tapi dungo terus kadang-kadang nanti akan ada perubahan insya Allah. Nah, dulu Sabit rahimahullah ini kan yang itu loh, yang terkenal ketika jadi penjaga kebun, kemudian disuruh mengambilkan anggur yang paling manis, beberapa kali ngambil selalu yang pahit. Tuannya tanya, kamu tuh nggak punya lidah apa? Oh nggak bisa ngambil yang enak. Tuan kan nyuruh saya cuma menjaga kebun. Saya nggak diperintah mencicipi hasil kebun, saya nggak berani Tuan. Seperti itu ya. Akhirnya muncullah orang-orang soleh. Itu kalau nggak salah, saya lupa itu Mubarak deh. Yang Sabit tuh yang ini, yang dapat apel di tengah jalan loh, minta izin ke yang punya kebun itu. Nah, Abu Hanifah rahimahullah berkata, "Idza shahhal haditsu fa huwa mazhabi." Jika hadisnya sahih, ya itu mazhabku. Nah, itu ya. Jadi Abu Hanifah sendiri menghasung pada umatnya, pada kaumnya, pada pengikutnya untuk mengikuti hadis yang sahih. Coba dilihat ini yang terakhir ini. Idza qultu qawlan yukhalifu kitaballah wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Jika aku mengucapkan perkataan yang menyelisih kitab Allah dan hadis Rasulullah, maka tinggalkanlah perkataanku. Begitulah para imam meminta kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita baca perkataan Imam Malik. Imam Malik. Saya ambil satu aja ya, nomor 2. Laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa yukhadhu min qawli wa yatruk. Tidak ada seorang pun setelah Nabi kecuali perkataannya bisa diambil, bisa ditinggalkan. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam harus diterima. Begitu. Kita lanjutkan sekarang Imam Syafi'i. Yang di Indonesia kebanyakan masyarakat dalam bab fikih bermadzhab kepada Imam Syafi'i. Meskipun kalau saya lihat juga ada banyak juga bermadzhab kepada Imam Hambali. Ada yang ya Syafi'i tapi Hambali, Syafi'i jadi ada dicampur itu. Ada yang belajar fikih Syafi'i tapi paginya tidak kunut, itu saya tidak ada. Ada yang belajar Hambali, jadi tidak apa-apa. Saya pernah bertanya pada seorang syekh, kalau saya belajar satu kitab fikih tapi nggak saya lakukan semua gimana? Asal engkau itu masih melakukan di antara pendapat para ulama itu dan dalam rangka ikuti sunnah Nabi, tidak apa-apa. Hanya untuk pemula di pondok-pondok memang disarankan belajar satu kitab mazhab dulu supaya tidak bingung. Kalau jenengan mazhabnya apa? Mazhab itu yang ngikuti gurune sama yang mazhab jenengan. Karena untuk bermadzhab itu harus tahu dalilnya apa. Jadi ya bagi para masyarakat umum ya tinggal saya mulang sopo gitu kan. Nanti biasanya ngikuti apa yang disampaikan oleh ustaz. Biasanya begitu untuk bermadzhab. Nah, tinggal saya bacakan kitab apa. Nah, Imam Syafi'i ini terkenal sebagai nasrul sunnah, penolong sunnah. Ya, kita baca nomor 3 ya, nomor 3. Idza wajadtum fi kitab bi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau dapati dalam kitab karanganku perkataan yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapkanlah sunnah Rasul, wada'u ma qultu, tinggalkan apa yang saya ucapkan. Nah, ini perintah siapa? Imam Syafi'i sendiri dalam
kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' ini kitab mazhab Syafi'i yang termasuk besar, ya, tebel, karya Imam Nawawi. Ya. Kemudian ada cerita ketika ada dialog di sekitar Imam Syafi'i. Allah Ta'ala bacaan ayat. Setelah itu Imam Syafi'i ditanya, kalau pendapat Anda gimana Imam? Imam Syafi'i marah. Kamu kira saya ini orang Yahudi atau orang Nasrani? Sudah ada qala Allah Ta'ala kok malah tanya saya bagaimana? Saya ikuti qala Ta'ala. Ini apa namanya, kekuatan para a'imah tadi juga betul-betul beliau-beliau tidak meminta agar jadi pengikut fanatik mereka, tapi justru mereka hanya ingin membantu kaum muslimin untuk mengistimbat, mengambil kesimpulan-kesimpulan dari berbagai nas supaya lebih mudah gitu ya. Karena dalam Islam ini memang termasuk ahlu sunnah itu cirinya ahlu sunnah itu banyak, ini kita ambil sedikit. Cirinya itu apa? Menggabungkan berbagai nas untuk mengambil sebuah kesimpulan. Jadi pahami Bapak sekalian? Jadi begini, ada ayat bahwa orang sudah masuk neraka tidak akan keluar neraka hatta apa itu ya, yalijul jamalu fi samil khiyat, tidak akan masuk keluar di neraka kecuali ada apa, onta masuk lubang jarum. Karena dibaca satu ayat toh disimulkan, wah ini berarti orang neraka ya sudah akan ke surga, neraka terus. Nah, tapi kalau Ahlussunnah nggak begitu. Ini ayat seperti itu. Nanti buka hadis sahih, oh ternyata ada hadis syafaat. Orang yang sudah disiksa di neraka jadi humama, jadi arang, nanti akan diangkat ke suai kehidupan dan masuk surga karena masih punya iman sedikit, gitu ya. Nah, disimulkan dari berbagai dalil, baru diambil satu kesimpulan. Nah, yang bisa gini nih jenengan dan saya atau para ulama? Para ulama. Makanya orang itu butuh ulama. Allah saja perintahkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu itu bertanyalah kepada pakarnya. Itu kalau bahasa sekarang. Kalau kamu tidak tahu, ahlu dzikri. Di sinilah pentingnya kita mengikuti para ulama-ulama yang fiqh, yang terpercaya, yang menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ulama-ulamanya sudah ada sebagian zaman dikenal, Imam tadi Abu Hanifah, Syafi'i dan sebagainya, itu tinggal kita buka kitab-kitabnya. Nggak bisa buka ya itu tugasnya para ustadz yang ngajari dakwah kita gitu. Jadi para ustadz-ustadz ini bukan mustahid, makanya ustadz itu sebenarnya lebih kepada menyampaikan qala Allah qala Rasulullah dan tafsiran para ulama gitu ya. Maka saya kalau tanya menurut Ustadz Kosti gimana? Ya belum levelnya kalau menurut saya karena itu levelnya harus para ulama. Imam Ahmad ditanya, ya Imam, untuk jadi mufti, untuk boleh berfatwa itu kira-kira standar hafalan hadisnya berapa? Jawaban beliau apa? Ya minimal 200.000 lah hafal hadis. Dan jenengan apa ono sing hafal 200.000 hadis? Itu berarti nih orang dulu sing jenenge hafal 200.000 hadis berarti sudah hafal Al-Qur'anul Karim gitu, sudah hafal. Nah, kita hadis arba'in lali terus. Ya, makanya harus membuka literasi para ulama itu, bukan kita yang berfatwa gitu. Kita harus mengikuti para ulama yang mencoba mengambil kesimpulan hukum dari nas-nas yang ada di Quran dan Sunnah. Ya begitu kurang lebih gambarannya. Jadi itu. Nah sekarang terakhir kepada perkataan Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Ini imam yang Masya Allah juga luar biasa. Beliau salah satu imam ahlu sunnah karena beliau hidup pada zaman berkembangnya akidah Mu'tazilah yang meyakini Quran itu bukan kalam Allah, tapi Quran itu makhluk. Maka siapa yang melawan, sikat. Termasuk Imam Ahmad ini tangkap, diarak, disiksa. Nah, pada waktu itu saat beliau mau dicambuk itu, tiba-tiba ada orang yang bisik-bisik oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad semakin tegar.
Siapa yang bisik-bisik itu? Mantan perampok. Dia ngomong, ya Imam, dulu saya itu perampok kelas kakap. Saya disiksa, saya tegar. Masa Anda dalam kebenaran nggak berani melawan kezaliman? Siksa. Sampai bahkan beliau dalam riwayat ditelanjangi dadanya, kemudian dicemeti kolornya, celana kolornya. Itu kalau dia lepas jadinya, tapi beliau mendongak ke langit minta pada Allah, ya Allah, jangan sampai kau biarkan auratku kelihatan. Maka ada semacam karomah gitu ya. Beliau kolornya lepas tapi celananya tidak bisa turun ke bawah. Karena ya perjuangan iman beliau luar biasa. Orang-orang yang seperti ini ya biasanya ditakuti setan. Maka dalam riwayat disebutkan Imam Ahmad itu kalau sedang sibuk ngajar ada yang minta dirupiah atau ada orang kesurupan gitu kan. Itu kalau nggak sempat datang itu dikasih sendalnya. Nah, ini sendalku dibawa, sampaikan kepada setannya, kalau nggak mau pergi, Imam Ahmad akan datang. Itu setan sudah melayu, lari, hanya dengan sendalnya Imam Ahmad. Kenapa? Imannya kuat. Kadang-kadang kita sing orang kuat imannya ngerukyah malah setannya melu mocol. Ya kadang-kadang begitu, kadang-kadang mereka sedang menguji kita. Itu jadi ini Muhammad bin Hanbal. Nah, beliau berkata, la tuqalliduni. Nomor 1 itu ya. Wala tuqallidu Malikan, wala Syafi'i, wala Auza'i, wala Tsauri, wa khudh min haitsu akhadhu. Nah, gitu ya. Jangan taklid kepadaku. Jangan taklid kepada Malik. Jangan taklid kepada Syafi'i. Jangan taklid kepada Auza'i atau Tsauri. Ambillah, ikutilah sebagaimana mereka mengambil yang asli dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sini teman sekalian, artinya ternyata para ulama-ulama yang diikuti oleh umat Islam ini sudah memerintahkan agar kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita berusaha dalam kehidupan kita, dimulai dengan amal-amal harian kita, zikir-zikir pagi kita berusaha mengikuti Nabi semampu kita. Ya. Nah, nanti apa cara makan, cara berjalan, cara bermuamalah, cara berkomunikasi, cara ngurusi anak. Semua itu Nabi ada contohnya. Kita gali itu, masya Allah. Nah, kita mengikuti sekuatnya, insya Allah dengan seperti itu kita menjadi ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya, bukan sekedar ngaku-ngaku tapi tidak ada realisasinya. Dari sini juga kita jangan sampai mengidolakan manusia selain Rasulullah SAW. Kalau orang-orang itu kita idolakan karena mereka jadi pengikut Nabi yang baik, kita kagum misalnya di Indonesia, Buya Hamka misalnya. Kenapa? Buya Hamka tegar dalam membela Islam. Ke situ ininya. Jangan kalau misalnya kita kagum sama Coldplay misalnya. Terus dalilnya apa nih Coldplay? Tahu Coldplay Bu ya? Enggak tahu. Tahu kan beritanya? Masa orang kafir datang ke Indonesia masih lama, tiketnya sudah habis. Ini berarti kan banyak orang yang senang sama dia. Ya mesti orang Islam sing oke kan payah ini. Ini di mana itu idolanya yang asli mana kok mengidolakan orang-orang kafir? Ini kan kerusakan besar. Termasuk ini kerusakan zaman kita, kerusakan umat kita, termasuk antum mengidolakan siapa? Orang-orang di Indonesia jangan diidolakan kecuali mereka menjadi pengikut Rasul. Jadi tokoh-tokoh politik misalnya, tokoh-tokoh apa, ekonomi apapun, kita timbang dulu ini mereka pengikut Rasul yang hebat atau tidak. Kalau orangnya nggak pengikut Rasul, ngapain kita jadikan idola, ya kan? Nanti malah membahayakan diri kita, karena pernah ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasulullah, kiamat itu kapan Rasulullah? Nabi balik bertanya, mana ada kiamat? Kamu kok takut kiamat? Modalmu ngadepi kiamat apa? Kok datanya siapnya apa? Kemudian orang itu kayaknya ingat saya itu menjawab,
Ya saya modelnya cinta engkau Rasulullah. Nabi menjawab, almar'u ma'aman ahabba. Orang itu nanti di akhirat Allah kumpulkan dengan orang yang ia cintai. Coba ini kan kita, aduh, orang-orang sekarang ini kadang-kadang dengan tokoh politiknya yang mungkin juga suatu orang genah itu pecah besar derek iku, itu semua piye itu. Kita harus menimbang semua dengan orang itu ikuti Nabi tidak, orang itu imannya baik enggak. Kalau kita idolakan dalam artian kita kagumi tapi dia karena menjadi pengikut Nabi yang baik, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia tokoh-tokoh, ada yang mengidolakan siapa anak muda sekarang tuh senang dengan Karl Marx misalnya, yang komunis itu ya, dengan siapa lagi idolog-idolog yang kafir, gimana nanti di akhiratnya nanti mereka. Ini harus kita ajarnya pada anak kita, jangan mengambil idola kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hari ini kita mengidolakan ada asatid, ada ulama, itu karena mereka ini orang yang sangat kuat mengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kita karena Allah, bukan karena yang lainnya. Begitu beberapa tanda ciri Ahlus Sunnah Jamaah yang kita sebutkan ada 5, ya agak banyak, tapi saya pikir ini sebagai mewakil inti ya, bahwa Ahlus Sunnah itu pokoknya Quran Sunnah pegangannya dan diikut memahami dan memahami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus Sunnah itu pertengahan, tidak kesana kemari, kemudian bersaudara karena Allah, suka persatuan, kemudian tidak ada tauladan idola yang kuat kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu gambaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kita terus istiqomah menjadi pengikut Rasul, masuk ke dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijamin selamat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu untuk pertemuan kajian siang ini saya kembalikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.